Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Apa kabar kalian semua di sana ya? Semoga sehat selalu. Yang bertani kopi semangat terus, sahabat tani ya. Ya, namanya kegiatan bertani ini sangat banyak sekali kegiatannya. Ada yang lagi membersihkan gulma, ada yang lakukan pemiringan tanamannya ya, ada yang melakukan pemupukan pada tanamannya. Jadi bermacam-macam ya kegiatan ya, namanya juga bertani kopi. Jadi kalau kita memang bakatnya atau hobinya bertani, sudah pasti nggak akan jenuh ya. Malahan sehari nggak ke kebun kadang-kadang merasa jenuh ya di rumah ya. Termasuk saya ya, sahabat tani. Saya orangnya nggak betah di rumah, sahabat tani. Jadi saya habiskan waktu saya buang kesuntukan saya di kebun ya, bertani, lakukan apa sajalah ya. Yang paling sering sih ya pemangkasan ya, sahabat tani ya. Mana tanaman kopi yang sudah tunasnya banyak, yang bentuknya amburadul, tidak menentu ya, itu saya lakukan pemangkasan ya. Pokoknya ada sajalah kegiatannya. Oke, untuk sahabat tani dimanapun Anda berada ya, kali ini saya sedang melakukan kegiatan melakukan pemiringan tanaman kopi di lahan miring, sahabat. Jadi karena di tempat kami sudah mulai masuk musim hujan ya, sudah adalah alhamdulillah sehari sekali hujan, kadang 2 hari sekali. Jadi kesempatan saya untuk melakukan pemiringan karena masa-masa kemarau sudah terlewatkan. Jadi sekarang kayaknya sudah masuk musim hujan, dan tidak lama lagi masuklah musim panen kopi ya. Insya Allah berkat. Dan harga kopi sekarang luar biasa, sahabat. Ada yang 23.700, ada yang 24.000 ya. Tapi ada dua sistem ya, ada sistem direndam dan juga ada sistem tanpa rendam begitu. Oke, baik sahabat tani, dimanapun Anda berada, sahabat tani, inilah kegiatan saya karena sudah masuk musim hujan. Jadi saya punya kesempatan besar untuk lakukan pemiringan ya di lahan miring, sekaligus saya berikan pupuk, sahabat, pupuk urea karena belum produktif ya, belum berproduksi kopinya. Nah, ini ada bekas pupuk urea, jadi saya fokuskan pupuk vegetatif, sahabat. Nah, jadi dalam setahun itu cara saya, sahabat, saya berikan pupuk urea itu sekali dalam setahun. Nah ya, jadi dalam setahun itu saya memberikan pupuk pada tanaman kopi kecil yang masa vegetatif ini, itu bisa 3 atau 4 kali, sahabat, tergantung dana tadi ya, sahabat ya. Yang jelas pemupukan jangan sebulan sekali, itu nggak boleh ya, seperti itu ya. Nah, ini saya berikan urea. Nanti 3 bulan kemudian saya akan berikan NPK Posca gitu. Jadi manfaatnya, komposisinya kita berikan berbeda-beda kepada tanaman kita, sahabat ya. Jangan selalu kita berikan Posca gitu, karena bisa juga sih kita berikan Posca selalu, sahabat, tetapi itu tadi tingginya lama, sahabat. Memang sih subur ya, tapi tingginya yang lama. Jadi kalau tingginya lama ya berbuahnya ya lama, sahabat ya. Nah, ini sudah saya lakukan tuh di kebun saya miring, sahabat. Nah, ini sahabat lahan baru, sahabat ya, baru saya beli, sahabat. Kopinya usianya rata-rata ini ada yang 8 bulan dan ada yang 1 tahun 8 bulan. Jadi bibitnya ini nggak menentu, sahabat, makanya terjadi seperti ini nih, karena berbeda usia. Jadi yang usia sudah matang akan menghasilkan bunga perdana ya, bunga pertama seperti ini. Tapi alhamdulillah lah, semangat lah kita nengoknya ya, walaupun belum merata, sahabat. Ini saya lakukan tanam sistem pagar, sahabat ya, tetapi ini berbeda saya buat. Ini ada sekitar ukurannya 2 meter, sahabat. Biasanya kebanyakan orang kan karena demi supaya muat banyak dibuatlah ukuran 1 meter kali 1 meter gitu ya, 1 meter ke sana maksudnya ya, memanjang 1 meter 1 meteran, ada yang 0,5 meter gitu. Tetapi kalau saya kurang sepakat melakukan hal demikian, sahabat, karena saya memikirkan ke depan. Ya oke, memang semua kopi yang namanya kopi muda, sistem pagar serapat apapun, sahabat, tetap berbuah. Kenapa kok kami sebut orang Gayo itu namanya cabang selalu? Cabang selalu itu artinya ya, kalau kami menyebutnya seperti ini, sahabat. Cabang selalu itu seperti ini. Nah, ini kan ada ya buah-buahnya, pentilannya. Cabang selalu, belum ada tunas-tunas, itu kok bahasa Gayo disebut cabang selalu. Jadi kalau rapat kali kita buat, sahabat, memang berbuah. Tetapi ke depannya, sahabat, yang kita pikirkan ke depannya.
Jangan pikir enak di depan, tetapi ke depannya selewat itu gitu. Itu harus kita pikirkan. Jadi saya sudah pernah membuat sistem pagar juga 0,8 ya, 0,8 sampai ke sana. Memang awalnya berbuah dahsyat, hasil bertambah ya. Yang biasanya 1 ton bisa menjadi 2-3 ton gitu awalnya, tetapi selanjutnya nanti sahabat, begitu muncul tunas nanti di sini banyak, bentrokan terjadi antara cabangnya ini sama yang ini bentrok. Jadi begitu masuk musim pembungaan, memang bunganya banyak gitu, tetapi karena nanti rantingnya begini tuh, bentrok ya, tabrak menabrak, jadinya bunga berkurang. Nah itu nanti itu ya, pas di kopi kita ini masuk di usianya 6 tahun terasa. Nah di situ yang gak enak sistem pagar. Tapi kembali mas sahabat tani sendiri. Jadi ini saya buat sistem pagar lagi dengan jarak 2 meter aja. 2 meter aja. Kenapa? Karena nanti kelak sudah besar, tidak terjadi bentrok ranting gitu. Tidak terjadi tabrak menabrak, dan kita mengurusnya mudah sahabat. Tidak sulit 0,5 meter, 0,8 meter. Nah ini udah saya bongkar sahabat. Sebelumnya ini 0,5, 0,8 saya buat. Saya bongkar karena ini enggak iya ini. Jadi saya rombak, saya bikin ide, saya buat 2 meter kali 2 meter. Dan kalau dari sini ke sini lebarnya itu sekitar 2,7 ya, 2,7 lebarnya. Nah seperti itu. Nanti di sini kita tanamin cabai-cabian ya kan. Nah pokoknya apa aja lah gitu. Nah oke. Ini baru aja selesai saya buat piringan sahabat. Ini luasnya ada sekitar 3 rantian ya sampai ke sana. Nah jadi kenapa saya lebih fokus dulu piringkan dulu ya, daripada dibabat ininya ya. Rumput-rumput saya lebih fokuskan piringkan dulu gitu. Kalau masalah gulma-gulma ini terakhir sahabat. Selama kita nggak ada, selama gulma ini nggak mengganggu tanaman kopi ini ya ngapain kita fokuskan kali gitu ya. Itu nanti belakangan. Dan lagi pun ini ketinggian rumputnya pun masih nggak seberapa, jadi rugi kalau kita babat ya, rugi, apalagi nyomprot ya. Nah seperti ini. Alhamdulillah perlahan-lahan siap. Tuh, saya kerjakan sendiri di sahabat. Ya kalau capek bagaimana Pak? Capek enggak? Iya jelas capek. Loh jadi Pak setelah nanti capek panen kopinya dapat cuan bagaimana? Ya hilanglah capeknya. Ya seperti itu, hilanglah capeknya ya sahabat ya. Nah ini udah muncul bunga sahabat ya, alhamdulillah. Tuh saya nengok, walaupun hanya beberapa batang yang berbunga di kebun saya ini, saya udah semangat sahabat. Walaupun belum merata gitu ya, tapi semangatnya itu loh. Tuh lahan miring nih sahabat. Tuh oke. Nah wow luar biasa ya tuh. Nanti selanjutnya akan kita lakukan pembabatan ya, pembabatan rumput. Nah, ini sebagian udah saya lakukan pembabatan tuh, sambil-sambilan ya toh, sambil-sambilan kita babat ya tuh. Nah ini rumput-rumput lembek seperti ini kalaupun seperti ini nih ya, walaupun tidak habis sampai ke tanah, kita kasih parang ya, kita babat, tetap mati ini sih sahabat. Karena ini rumput ini sangat mudah mati nih. Dan juga ini menandakan tanah subur nih. Nah rumput seperti mana ya contohnya? Oke kita cari ya. Yang seperti ini sahabat. Kalau orang kami Gayo bilang engap ya namanya. Seperti ini. Nah ini kalau ada tanaman ini di kebun kita sahabat, ini subur. Tanah pasti subur. Tuh lihat tanaman kopi saya bagaimana subur nih sahabat nih. Tuh. Ya. Tuh alhamdulillah calon buahnya udah keluar. Oke. Alhamdulillah ya. Kalau kita nengok tanaman kopi kita segar bugar seperti ini ya, punya semangat hidup rasanya, wow senang banget ya. Senangnya nggak terbilang, nggak terkata ya sahabat ya. Nah itu curang tuh sahabat tuh. Nah jadi kebun saya ini sahabat ada berapa tempat gitu sahabat, ada berapa titik gitu ya. Di Batin Baru ada, dan kebun saya yang ini di Kalanumpan nih. Kalanumpan, satu lagi di Samarena ya.
Orang Gayo tahu itu ya, nama kampung itu pasti tahu. Nah ya gitu ya sahabat ya. Nanti akan saya bagikan perkembangan berikutnya sahabat. Sistem pagar ya, sistem pagar 2 meter dikali 2,75 ya sahabat ya. Tuh dari sini kemari 2,75. Kalau dari sini ke sana memanjang ke atas itu 2 meteran ya. Nanti perkembangannya akan kita lihat sahabat ya. Walaupun banyak orang bilang, Pak itu kan terlalu jarang, nanti kalau panen kan hasilnya nggak sampai berapa ton gitu. Itu nggak perlu bagi saya sahabat. Saya sekarang lebih perlu itu bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup kopinya ke depan. Karena saya berharap kita panen kopi ini jangan dua episode habis buahnya terus jadi masalah gitu ya. Nah, kita maunya puluhan tahun bertahan tanaman kopi kita gitu sahabat. Puluhan tahun, jadi kita nggak perlu nanam ulang, bongkar lagi, nanam ulang, bongkar lagi sahabat. Jadi ada juga sahabat kita itu yang dari Brazil bilang kan, kalau sistem tanam pagar terlalu rapat boleh, tetapi untuk 2 musim, bukan untuk 10 tahun gitu. Artinya begitu sudah masuk 2 kali musim panen ya, itu sudah bisa dibongkar, tanam ulang. Nah itu boleh, tetapi kalau untuk dipertahankan sampai puluhan tahun tidak mungkin sahabat, sulit gitu. Apalagi kalau terlalu rapat. Ini pengalaman saya ya, terlalu rapat ini dengan ini kan bekasnya ini udah saya bongkar, saya tanam baru. Nah ya, ini nanti cabang ini dengan cabang ini saling bertemu. Dah itu di saat masuk ini ya, masuk 7 tahunnya gitu ya. Artinya dalam 7 tahunnya itu tunas itu sudah banyak sahabat, sudah bertumpuk nggak karuan. Ini pun begitu gitu. Jadi waktu kita lakukan pemangkasan tuh sepertinya ribet gitu ya, agak susah gitu, agak susah gitu ya. Apalagi kalau lagi bunganya banyak, lagi banyak-banyaknya bunga kan. Nah tersenggol sedikit, aduh sayang gitu ya. Nah itu yang selanjutnya, penyakit sahabat. Penyakit itu kayak kutu itu ya, kutu, ulat-ulat, penggerek-penggerek itu sahabat, menyerang tanaman kita karena terlalu rapat gitu ya, mungkin ya, terlalu rapat dan terlalu gelap. Jadi kita mesti harus betul-betul ekstra mengawasi gitu ya, harus sediakan itu namanya pestisida, insektisida gitu ya. Kalau saya sih sahabat ya, tanaman kopi saya ini dimanapun tanaman kopi saya kurang sekali menggunakan yang namanya insektisida atau pestisida. Kenapa? Gitu. Karena saya memikirkan kelangsungan tanahnya ke depan sahabat. Oke lah, tanaman kita selamat dari kutu-kutuan ya, dari hama-hama penggerek. Tapi tanah rusak terus gitu. Saya sangat peduli dengan tanah. Makanya tanah ini sangat subur sekali sahabat tuh. Ya, kita colok pakai tangan tuh, langsung masuk dia. Berbeda dengan tanah yang sudah mati unsur hara gitu ya, atau tanah tandus gitu. Nah seperti ini, sayang sahabat. Makanya saya tidak gunakan pestisida atau insektisida, kecuali kalau memang serangannya luar biasa ya, super dahsyat serangannya dan tidak terkendali. Nah itu silahkan gitu ya. Nah itu pengalaman saya ya. Yang selanjutnya lagi pengalaman saya semenjak jarak tanam 0,5 0,8 gitu ya. Ya adalah, nah misal nih ya, misal ujungnya ini dengan ujung yang ini saling bertemu, sudah pasti akarnya saling bertemu gitu ya. Jadi berebut unsur hara sahabat, berebut unsur hara. Jadi kalau kita berikan pupuk nggak pas-pas ya, unsur haranya nggak sesuai dengan permintaan kopi, resikonya pembungaan dan pembuahan berkurang sahabat. Bahkan nanti ranting-ranting itu kering gitu, ranting-ranting seperti ini kering, nanti kering gitu. Yang atasnya nggak kering, justru di bagian tengah ke bawah ini yang kering. Nah gitu, terpaksa kita pangkas, jadinya jelek gitu sahabat. Akhirnya meninggi. Karena kebanyakan kalau sistem tanam pagar ini kan dibiarkan aja dulu ini meninggi sahabat. Ini meninggi, nggak terlalu buru-buru mereka ambil pucuk gitu. Tidak terlalu buru kita ambil pucuk. Kadang-kadang nanti kalau udah tingginya 170 baru diambil. Nah jadi semakin tinggi. Nah itu paling solusinya sahabat, kalau kita membuat sistem tanam jarak yang sangat rapat gitu. Nah perlu pertimbangkan kembali sahabat ya. Walaupun kita tahu tanam rapat ini atau sistem tanam pagar ini hasilnya bisa berkali-kali lipat untuk awalnya ya. Untuk awalnya, untuk sekali musim 2 kali musim, tapi seterusnya pusing sahabat ya.
Pusing sekali kita mikirinnya sahabat. Rapat, susah ngurusnya, serangan hamanya super ganas ya. Apalagi itu kalau gelap ini, kita biarkan gelap ya, rapat gelap itu. Pasti datang itu jamur Leiopusarium atau jamur upas atau jamur tanah yang merusak tanaman kopi. Gitu sahabat. Nah, jadi selain itu sahabat, kenapa saya lakukan seperti ini? 2 meter dikali 2,75 karena sudah terbukti. Saya nengok di tempat teman saya di daerah Belangjorong, orang Gayo itu pasti tahu ya, membuat sistem seperti ini terbukti jangka panjang, bahkan puluhan tahun pun tahan gitu sahabat, model sistem pagarnya gitu. Nah, jadi saya ikuti jejak beliau. Kenapa ya? Karena sudah terbukti, sudah saya lihat sendiri ya, gampang ngurusnya sahabat tani gitu ya. Bahkan bisa dibilang untuk hama itu kurang, serangannya kurang gitu ya. Terus kalau jamur Leiopusariumnya yang sering sekali membuat tanaman kopi kita mati itu jarang terjadi gitu saya tengok sahabat. Terus kalau kita lakukan pemiringan seperti ini nih, pemiringan itu gampang. Badan kita itu nggak saling berdesakan, kita nggak harus berdiri di sini, kita bisa berdiri di situ ya. Nggak perlu harus berdiri di lorong-lorong lah gitu sahabat. Nih, seperti ini. Jadi ini sahabat, di hadapan sahabat tani ini berbeda-beda varietas nih, nggak sama-sama ya, nggak sama varietasnya. Seperti ini P88 ya. Dan itu Ateng Super, berbeda kan pucuknya kan. Nah, ini P88 dan sana Ateng Super. Ya pokoknya step by step akan saya bagikan pada sahabat tani perkembangan dari sistem tanam pagar yang saya buat ini ya sahabat. Oke, tidak ada lain kegiatan saya sahabat tani. Sekian dulu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.